الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر حبيبه وصفيه تتنزل الرحمات والنفحات والبركات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساني ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه النور. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. Janaabul muhtaramin, seluruh jajaran takmir Masjid Agung Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para masyayikh, para ibu nyai, para asatidzah, kepada seluruh pejabat pemerintahan yang hadir, jajaran Nahdlatul Ulama serta bangun-bangunnya, semua calon jamaah haji 2024-2025 insya calon-calon berziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ini. Amin Allahumma. Orang-orang yang bakal insya Allah mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Yang hadir rezekinya lancar. Amin Allahumma. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang soleh solehah. Yang sudah berumah tangga, rumah tangganya dijadikan sakinah, mawaddah warahmah. Yang belum mempunyai keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan soleh solehah. Saking setunggal ibu kedalakan sedoso putra putri. Betul yang tersiami. Betul-betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memilih kula panjenengan di pagi yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, dan berada di bulan yang sangat mulia, bulan Nabi Muhammad SAW, yang diperuntukkan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang dinyatakan wa Ramadan syahrul ummati. Kanjeng Nabi dawuh Ramadan merupakan bulan untuk umatku, karena seluruh amalan ibadah sunnah menduduki maqam wajib yang kita kerjakan di lain bulan Ramadan. Dan ibadah wajib yang kita kerjakan apapun bentuknya, yang urusan vertikal ataupun horizontal dalam hal ini, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat dibanding ibadah-ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Apalagi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man tajawaza minhu, sedikit di antara umat Nabi Muhammad yang umurnya melebihi dari 70 tahun. Kadang-kadang ngapunten, termasuk di dalam kitab Fikih Tahamulan yang dikarang oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adli. Beliau mengatakan tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya penyakit-penyakit yang tidak pernah tergambar di zaman-zaman dahulu. Dulu nggak ada namanya flu burung, tapi akhir-akhir ini mulai muncul flu burung, flu babi. Dulu nggak ada yang namanya COVID-19, mulai muncul macam-macam yang di mana kita tahun-tahun 70 tidak pernah dengar penyakit-penyakit aneh ini. Tapi subhanallah, hal yang disebutkan daripada penyakit-penyakit yang tidak pernah kita dengarkan, yang tidak familiar di telinga-telinga kita, maka saling bermunculan, dan itu merupakan daripada tanda-tanda akhir zaman.
Dulu yang kita ketahui orang yang sakit di atas 60 tahun mulai penyakit macam-macam. Gitu mungkin. Sekarang Masya Allah umur 30 tahun niku mulai sambatan mulai kata status pagi rematik. Badan dohor mules, mulai maghrib batuk-batuk sesak dada. Subhanallah, bukan penyakit yang membuat dia sakit, ternyata masih muda sudah terluntur dengan badannya penyakit karena pikirannya yang sakit. Laras. Subhanallah, tidak cukup itu masyaallah hadirin. Dulu yang kita tahu diabetes itu biasanya penyakitnya orang yang kaya. Sekarang masih miskin pol-polan. Lalu dan kesan 1 kali 24 jam itu urip sampun Senin Kamis sudah banyak yang kena penyakit dia di masa muda, nggak nunggu tua kali ini. Dulu kolesterol itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang konglomerat. Sekarang orang ekonomi menengah ke bawah sudah banyak yang terkena penyakit kolesterol. Karena banyaknya pengaruh makanan dan lain-lain, kata orang-orang, ya inilah yang dinamakan generasi micin kan? Generasi micin. Penyakit mulai macam-macam datang, berdatangan luar biasa masyaallah. Dulu yang kita sering dengar penyakit-penyakit ini hanya milik orang-orang kaya, tapi sekarang tidak. Siapapun yang hidup di zaman sekarang terkena penyakit-penyakit yang tidak mungkin sebetulnya bisa sakit yang dirasakan oleh orang-orang tua. Ada seseorang datang kepada dokter umur 70 tahun, kepingin berobat ke dokter yang membelau dokter Dedi. Jangan bijak dan umpami kepanggil pasien yang umur 70 tahun, saran saja. Kalimat-kalimat ini jangan disampaikan kepada yang umur 70 tahun. Yang lainnya tidak apa-apa. Wonten sing yuswa 70 tahun ini. Kata dia, ada seseorang datang ke dokter umurnya 70 tahun. Subhanallah, kepingin periksa karena sudah mulai banyak macam-macam penyakit. Sampai ke dokter diperiksa. Apa keluarnya Pak? Iya Pak dokter. Mohon maaf, saya itu kalau malam itu di sini linu. Tanya umur berapa, nama siapa? Umur berapa? 70 tahun. Oh, apa yang dilakukan? Kalau mulai masuk maghrib, hawa dingin, mulai rematik, linu. Apa ini ya dok? Kata Pak Dokter, oh hal dari abna isabi. Jadi kawanannya umur pegang dosa. Subhanallah dokter, lek mulai senjanya ini meripat mulai itu, masya Allah biasa ngaji gampang itu. Tapi kalau umpama usia senjanya kadang-kadang sudah memasuki maghrib meripat mulai itu betul tapi otomatis nggak begitu ketara. Niki gara-gara penyakit apa? Coba jangan tes. Niki kawan ini umur betul. Dokter, pulang kadang-kadang pas kini pedas-pedasan, kecut-kecutan, madaran pulang ini berpergian. Pulang usaha ya apa caranya supaya cari obat penyakit saya ini yang perlu bisa teratasi oleh dokter. Kira-kira penyakit apa dokter? Yang ini jawabannya umur betul. Dokter kadang-kadang mulai waktu daharan si dokter sketch langsung terpilih anggot. Kuping, wong. Kadang-kadang disuguhi durian, kalau langsung pusing sirah ini. Pas musim durian. Kinter-kinter ini gawanannya nopo, wah dokter, dokter hadamil abna isabi. Jadi ini gawanannya umur itu dosa. Akhirnya tiang sesepuh sing umur itu dosa ini ditarik kupingnya Pak Dokter ini diteplak kali umur segitu dosa ini. Ditempelin bahwa hati loh, sampai yang wahai pasien, kenapa kok mukul saya? Jadi kawanan umur itu
Jadi hati-hati dokter. Jangan sampai dokter tidak. Ada umur 70 di kawanannya umur itu. Ngomong sudah lama. Banyaknya penyakit-penyakit itu adalah salah satunya min amaratis sa'ah, tanda-tanda daripada kedatangan hari kiamat. Kalau kita sudah tahu bahwa mulai ada banyaknya tanda, kan Nabi Muhammad SAW sendiri ditanya, mata sa'ah, kapan wahai Muhammad hari kiamat akan terjadi? Kanjeng Nabi bilang, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang tanya, yang ditanya sama-sama nggak tahu tentang rahasia wajib Allah. Maka ditanya lagi, wa ma amaratuha, apa tanda-tanda hari kiamat wahai Muhammad? Dijabarkan oleh Nabi Muhammad beberapa tanda. Antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alatal ri'a asya'i yatatawaluna fil dunya. Seandainya ada budak-budak yang mulai melahirkan anak tuannya, mulai dari tanggal berapa banyak pembantu-pembantu sekarang yang melahirkan daripada anak tuannya. Kata kalau kata, jangan kalau seandainya lihat di antara ibu luar negeri kesian mereka kadang-kadang mencari nafkah, subhanallah diparingi kawanan anak majikan. Gitu namanya. Zaman ini bukan zaman perbudakan, tapi tanda-tanda di antara mereka yang mengikuti, mereka sudah menemukan. Subhanallah, kita sering melihat tanda-tanda kiamat adalah mereka saling tinggi-tinggian rumah sampai menara masjid pun di bawah rumah mereka. Kata-kata ini termasuk min amaratis sa'ah. Jangan nggak usah jauh-jauh. Masjidil Haram itu tingginya masih kalah sama Tower Zam-Zam. Niki Masjidil Haram dibandingkan dengan tingginya Tower Zam-Zam nggak ada apa-apanya kalau ini. Dan ini termasuk dikatakan oleh sebagian para ulama min amaratis sa'ah, tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Kalau kita sudah sering tahu banyaknya tanda-tanda hari kiamat itu sudah mulai muncul, maka kuncinya satu, jangan pernah lepas dengan Nabi Muhammad SAW. Kerana Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alaiya sholatan. Jangan pernah lepas dari Rasulullah. Jangan pernah lepas dari bacaan sholawat-sholawat yang kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah jauh, paling dekatnya di antara kalian nanti denganku di hari kiamat aktsarukum alaiya sholatan, di antara kalian yang paling banyak membaca sholawat. Tumpas tasbih, Habib ceramah paling banyak sholawat mulai tumpas tasbih. Oh tasbih gak ada, di tasbih digital. Ijir siji loro telu papat lima. Ya lunas ya turun, ya lunas ya turun, ya lunas ya turun, ya lunas ya turun. Kredit cash. Subhanallah ibu, bapak-bapak, ternyata mulai mengeluarkan bilangan-bilangan bacaan sholawat. Di dalam 1 kali 24 jam mulai dihitung sholawat. Bismillah. 1 paling rendahnya, paling sedikitnya bacaan sholawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad adalah 300 kali. Di luar sholat bacaan sholawat kita adalah 300 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kurang dari itu mustahil kepingin suarga celak kanjeng Nabi, tapi boten nate ngaos salat. Subhanallah, mulai ada bilangan sholawat 2 minggu pertama bacaan sholawat 1 kali 24 jam 300 kali. Nyoba pakai sholawat Jibril atau sholawat Khidir alaihissalam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tidak pakai wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tapi setiap penutup setelah dia membaca sholawat ditutup dengan wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ada yang dikatakan bahwa ini adalah sholawat buntung, karena tidak pakai keluarga, tidak pakai salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka diberikan solusi oleh beberapa ulama dan guru-guru kami seperti Habib Abdullah bin Fatih. Beliau mengatakan kalau seumpamanya mau ditutup dengan wa ala alihi wasallam, ada salamnya. Subhanallah, meningkat. Minggu yang akan datang nambah lagi 1000 sholawat. Amin Allahumma. Meningkat lagi, subhanallah, 2000 sholawat 1 kali 24 jam. Bacaan yang di tangannya, tasbihnya selalu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Baca sholawat dengan sifat-sifat yang lain. Meningkat lagi sampai sudah terbiasa lisannya rabban bidzikrillah, selalu bahasa dengan zikir kepada Allah, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bacaan sholawat terus. Oh subhanallah, niru perempuan sholihah, perempuan yang afifah, perempuan yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, beliau 1 kali 24 jam tidak kurang membaca sholawat sebanyak 25.000 kali. Niku Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha. Lek Rabi'ah ulimi nggih, syukur-syukur kalian saya ketok niku pun alhamdulillah. Nggih napa nggih? Loh, seandainya kalau dengan sakit meniru dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang terdahulu, memberikan contoh kaki golongan bangga saudara, ya Allah, hidup kita itu enak. Orang yang selalu membaca sholawat orang hal ini, mereka hidupnya tenang, nggak bingung. Walaupun ada info beras naik, beras naik tinggi sekali, tinggi, minyak naik tinggi, pertama naik tinggi, gak bingung. Lombok, kalau larang bisa daging, murah. Berarti dengan potongan untuk 3 rondo. Subhanallah, daging naik. Gila, tinggi sekali, gitu. Apapun yang kita temukan, mulai naik turunnya yang kita membuat sibuk sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki nggak bisa goyang seandainya Quran panjenengan selalu ada di dalam hati kita bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, "Wa nur yahdil hadirina riya'uhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu." Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu merupakan cahaya bagi orang yang kebingungan. Bisa dipastikan orang yang bingung, orang yang gampang bingung adalah orang-orang yang jauh dari Nabi Muhammad SAW. Seandainya di dalam hati golongan panjenengan ada Nabi Muhammad, di dalam bermuamalah ada Nabi Muhammad, di dalam rumah tangga ada Nabi Muhammad, ya Allah, nikmat. Gak ada cek-cekan HP para hadirin. Gini mungkin paling cuma password. Gini mungkin nggak ada yang macam-macam karena ada Nabi Muhammad. Gak suka dan yang paling ajib, paling luar biasa. Manakala rumah tangga itu kanjeng Nabi Muhammad, niru kanjeng Nabi Muhammad. Waktu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha datang kepada kanjeng Nabi, ditanya oleh Rasulullah, "Ya Aisyah, hal indaki syai'?" Wahai Aisyah, punya sesuatu yang bisa kami makan? Ya Rasulullah, enggak punya makanan apa-apa. Ini kanjeng Nabi.
وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي. Gunung Uhud itu mau dijadikan emas untuk Nabi Muhammad, menawarkan dirinya. Kalau seandainya Rasulullah ingin kaya, langsung kaya sekolah orang ini. Emas Gunung Uhud disulap jadi emas. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW nggak mau. Bahkan beliau sering merasakan lapar. Gak cukup itu, masyaallah. Waktu ditanya Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, punya makanan apa ya Rasulullah? Buatan kandungan daging sama sekali ya Rasulullah. Cuma roti kering sama cuka. Roti garing kali cuka. Jangan lebih praktek nih, wonten cuka kali roti kering dengan suku ini dan bapak-bapak sunnah. Dicoba bapak-bapak itu mentalitas terus mentalitas Nabi nomor buatan. Subhanallah para hadirin. Roti dan cuka sudah dikeluarkan ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Cuma udah ini wahai Rasulullah, diambil rotinya, dicolokkan di cuka dengan ekspresi wajah yang indah dari Nabi Muhammad SAW. Dimakan roti dan cuka itu, kemudian ngomong pada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Aisyah, ni'mal idam al-khalq. Wahai Aisyah, seenak-enak itu ikut cuka. Seenak-enak itu ikut cuka. Bapak-bapak mungkin walau cuka. Ngapunten, jenengan saat ini ada praktek dunia. Lek umpami ngapunten, wajah-wajah kula panjenengan meritem kotor. Niku pun boten mercing-mercing waktu dengan cuka ini. Berarti aman kita di hadapan istri-istri kita. Kok cuka? Walaupun seandainya kita diberikan kopi yang kiranya kopi itu kurang manis dengan sesuai selera kita, insya Allah kita nggak sampai memberikan ekspresi yang buruk kepada istri kita dengan hal yang nggak sesuai dengan hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Rumah tangga nikmat, bermuamalah masyarakat nikmat. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pernah suatu saat di kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, dalam keadaan yang lapar luar biasa, Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sofar, termasuk ahli suffah, orang-orang di antara sahabat Nabi Muhammad yang ekonominya menengah ke bawah, tinggalnya di pelataran masjid. Mereka tak punya rumah, cuma datang tinggal di pelataran masjid Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Abu Hurairah ini merasakan lapar yang luar biasa, memberikan order, jenengan kula lan jenengan iki lek umpami pas lapar yang luar biasa, pas kepagi rencang sing rodok sugi atau terpandang, kita biasanya kasih kode, minta enggak tapi kode keras. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau di hadapan Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi itu mulai senden, merasakan lapar yang luar biasa. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, uluk salam datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian tanya, kaifa halukal an ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, gimana kabarmu pagi hari ini? Asbahna bikhair. Alhamdulillah pagi ini baik wahai Abu Hurairah. Pun waktu langsung Abu Bakar masuk ke masjid, enggak peka. Kemudian ditanya lagi, datang Umar bin Khattab, ya Umar, kaifa asbahta? Bagaimana keadaan pagi hari ini wahai Umar? Alhamdulillah baik, jenengan pun sehat, alhamdulillah. Oh, gimana Allah kalau tinggalnya kalau bagi Tuhan. Subhanallah ya Allah, menes. Datang lagi Sayyidina Utsman, pertanyaan sama, jawabannya juga sama. Datang lagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kepada beliau, jawabannya sama, pertanyaannya juga sama. Tidak ada yang peka dengan kebutuhan Abu Bakar daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW merawat
Waktu masuk, belum Abu Hurairah itu memberikan kode keras kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang untuk salam terlebih dahulu kepada Abu Hurairah, kemudian tangannya dipegang oleh Kanjeng Nabi. Ya Abu Hurairah, ma akhrajakal an, wahai Abu Hurairah, yang membuat dirimu keluar saat ini apa, wahai Abu Hurairah? Soalnya Abu Hurairah langsung diteropong, ditembak. Ya Rasulullah, akhrajakal ju'. Ya Rasulullah, yang mengeluarkan kami sampai di pikiran mulai kandosnya terliti lapar ya Rasulullah. Kenapa kami lagi Nabi? Sami. Artinya Abu Hurairah, ya Allah, bedu nih gimana? Benar-benar nyambung nih gimana? Ayo ikut saya wahai Abu Hurairah, tak traktir ketika dengan Muhammad. Nyampe ke rumah Sayyidah Aisyah, tanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, hal ini syekh punya apa wahai Aisyah? Ya Rasulullah, kita sudah tidak ada persediaan makanan kecuali tadi diberikan 1 gelas susu wahai Rasulullah. Ada susu kambing 1 gelas ya Rasulullah. Mungkin engkau bisa meminumnya sebagian dan sebagian untuk kami, dan mungkin siapa yang engkau kehendaki wahai Rasulullah. Sak geleget telas. Ini namanya subhanallah, gak cukup itu. Susu segelas sudah diambil oleh Kanjeng Nabi. Abu Hurairah disuruh nimbali rencang-rencang ahli suffah yang semua ada di pelataran Masjid Nabawi. Wahai Abu Hurairah, rencang-rencang jenengan di pelataran masjid yang ekonominya menengah ke bawah, bijak semua sini, bilang, sampaikan salam saya kepada mereka ditraktir minum susu oleh Kanjeng Nabi. Hati Abu Hurairah, ya Allah, pun alamat buatan kebahagiaan bakar gelas. 1 gelas dibagi dengan belasan orang, nggak mungkin kebagian. Dia lupa bahwa Rasulullah SAW punya mukjizat yang namanya wa minha takfirul qalil wa burqul alim. Rasulullah itu punya mukjizat, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa memperbanyak hal yang sedikit. Akhirnya ditimbali semua harus supaya dalam keadaan kelaparan ditimbali. Ayo ditraktir untuk susu saran Kanjeng Nabi. Susu 1 gelas sudah dipegang oleh Kanjeng Nabi. Batin Abu Hurairah, mungkin susu ini akan diminum oleh Abu Hurairah terlebih dahulu, baru yang lainnya. Dilihat oleh Abu Hurairah, di perutmu ada berapa batu? Rumie, 1 hari 1 batu yang diganjel itu menandakan bahwa kita sudah 1 hari dalam keadaan lapar. Abu Hurairah ternyata di dalam perutnya sabunnya ada 2 batu yang mengganjal, yang menandakan bahwa Abu Hurairah 2 hari tidak makan. Ternyata sudah sambat punya 2 batu, kan Nabi buka sabunnya, ternyata di dalam perut Nabi Muhammad ada 3 batu yang menandakan Rasulullah sudah 3 hari tidak makan. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah. Akhirnya Abu Hurairah sudah megang 1 gelas susu, katakan kepada Nabi Muhammad, tolong diputarkan mulai yang paling pojok sendiri, suruh minum sampai kenyang, kemudian minum lagi. Ya Rasulullah, gak mungkin ya Rasulullah. Kalau seandainya pojok yang minum, yang lainnya tidak pakai bagi. Sami kenal waktu, langsung nurut mantap dikatakan Nabi Muhammad. Mulai 1 gelas susu ini diputarkan. Khali yashrab hatta yarwiyah, biarkan dia minum sampai dia kekenyangan dengan segelas susu. Minum, ya Rasulullah, sudah full ya Rasulullah, pindah lagi sampai kenyang, nggak berkurang 1 gelas susu, bukan sulapan, ini mujizat. Subhanallah, belasan sahabat itu semua minum dari 1 gelas dalam keadaan kenyang, dan ini sudah dirupayakan. Yang cukup itu masalah yang terakhir adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sehingga Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, alhamdulillah dengan giliran saya tak berkurang, nanti insya Allah bisa sampai dengan Abu Hurairah mulai ishrab hatta tarwiyah, washrab biyaminik hatta tarwiyah. Katakan dengan Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Hurairah, kamu duduk, kamu minum dengan tangan kanan sampai kamu kenyang.
Ini dalil bahwa siapapun umat Nabi Muhammad yang dia minum harus pakai tangan kanan dan dianjurkan untuk minum dalam keadaan cinta kanjeng Nabi apa benar? Kalau cinta kanjeng Nabi Muhammad diusahakan mulai saat ini kalau minum diusahakan duduk dan pakai tangan kanan. Kebiasaan belum tentu baik, tapi kebaikan harus dilihat. Cocok apa cocok? Status pagi hari ini. Subhanallah, gak duduk. Akhirnya Abu Hurairah duduk, ngambil satu gelas susu diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Tulang praktek betul-betul tulang poso ini. Biasanya tulang praktek, ini poso. Subhanallah, minum. Abu Hurairah, ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, giliran jenengan. Isyrab hatta tartiyah, minum sampai kamu kenyang, minum lagi. Ya Rasulullah, sampun ya Rasulullah, minum lagi sampai kamu kenyang. Ya Rasulullah, ini pompa, saya jadi tuh diam. Akhirnya subhanallah, setelah Abu Hurairah minum, gelasnya diambil oleh Nabi Muhammad SAW, baru Nabi minum. Baru istri beliau minum. Sakil qaum akhiruhum syurban. Orang yang berikan minum kepada seseorang, kepada orang-orang lainnya, dia yang harus minum terakhir-terakhirnya. Pemimpin nggak boleh kenyang terlebih dahulu sampai rakyatnya harus kenyang. Contoh. Memikir kanjeng Nabi uswatun hasanah, beliau lapar tapi rakyatnya harus kenyang terlebih dahulu sebelum pemimpinnya kenyang. Dia didengarkan oleh orang-orang pusat. Cocok. Mohon saudara Muhammad. Dan subhanallah para hadirin, ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah kedekatan kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Dan ini yang selalu kita butuhkan sebagai sekolah panjenengan selalu punya sambungan batin kepada Nabi Muhammad. Gak akan bingung, cari kerja gak repot, rumah tangga aman, anak-anak sholihin sholihat, utang piutang gampang kesahur. Amin Allahumma. Caranya bilangan sholawat yang banyak. Dimasak, dicetek-cetek, sallallahu alaihi Muhammad. Masaknya lebih barokah, lebih enak. Ini pas hutan tujuhnya sallallahu alaihi Muhammad. Tambah barokah, tambah nikmat. Loh, kenapa kita harus pakai bilangan-bilangan? Kenapa? Loh, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengajarkan bilangan-bilangan kepada kita. Siapa yang sholawat kepada kanjeng Nabi satu kali, sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang satu kali sholawat kepada kanjeng Nabi dibalas 10 sholawat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang sholawat 10 kali dibalas 100 kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang sholawat 1000 kali kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kesempurnanya, keperluannya dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengajarkan bilangan-bilangan kepada kita. Terakhir, ini terakhir saya sendiri. Subhanallah, Sultan Hamid itu pernah diceritakan bahwa beliau ini adalah salah satu sultan yang betul-betul punya ikatan batin kepada Nabi Muhammad. Setiap malam gak kurang daripada 1000 sholawat kepada Rasulullah. Padahal pemimpin, mungkin presidennya sholawatnya 1000 juga, gubernurnya sholawatnya 1000 juga, bupatinya sholawatnya 1000, habibnya juga harus lebih dari 1000. Kadang-kadang ngomong itu enak, tapi ngelampai, ya Allah, amplopnya luar biasa. Tentu sekolah ini kadang-kadang kita hadirkan nikmat syukur, kita ketika ada Ustaz bilang hidup sampai dalu sholawatan, yang itu namun nyawa terwena, bisa kali motornya ganti-ganti. Betul sekali bahwa motor itu motor dagangan tiang-tiang. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah,
sholawat itu. Suatu saat ada seseorang yang punya hutang-hutang, terlilit hutang-hutang, sudah diajukan kepada waliul hakim bahwa dia divonis akan mendapatkan hukuman penjara dan denda sekian-sekian. Akhirnya subhanallah, karena bingung, saya izinkan saya pulang dulu. Nggak ada pulang-pulang, saya harus langsung di penjara. Semalam saja saya pulang izin, besok saya balik. Jaminan sampean kalau vonis sampean bakal balik dia apa? Kalau sekarang nggak ada, hutang-hutang langsung urusannya dengan pasal-pasal yang ada. Tapi kalau dahulu, subhanallah, kejujuran yang paling mahal nilainya. Akhirnya seorang ini hadirin mengatakan, "Doma nanti ala Rasulullah, jaminan saya itu kan Nabi." Ayo, sing damel jaminan kanjeng jenengan nek kagungan utang terus sing utangi jenengan tanda apa jaminan kula kan Nabi ora ngaten. Ini betul-betul cinta kanjeng Nabi, jaminan kula kanjeng Nabi. Akhirnya pulang para hadirin. Setelah pulang, dia sampaikan kepada istrinya, kita punya hutang-hutang, gimana kita banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Subhanallah, di dalam mimpinya dia mimpikan dengan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Kanjeng Nabi dawuh, siapa yang mimpi memandangku di alam mimpi, maka sesungguhnya dia mimpi yang benar. Setan tidak bisa menyerupai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah para hadirin, pada saat itu sudah cukup. Kanjeng Nabi bilang di dalam mimpi, "Hei fulan, kirim salam kepada hakim, sampaikan kepada hakim, sampaikan kepada wali kota Sultan Hamid, sampaikan kepada Sultan bahwa kanjeng Nabi kirim salam dumateng jenengan, kata kanjeng Nabi, seandainya jenengan mau membayarkan hutang saya, maka Rasulullah akan memberikan syafaat kepada jenengan. Kalau betul dalil, sampaikan dalil kepada orang tersebut bahwa jenengan setiap malam membaca sholawat 1000 kali. Cuma yang kemarin bingung sudah nyampe 1000 atau kelebihan 1000. Sampaikan bahwa sholawat itu sudah pas 1000 dan itu sudah saya terima. Berangkat para hadirin ke rumahnya Sultan. Sampai ke rumahnya Sultan, sampaikan dengan apa yang diceritakan di dalam mimpi. Subhanallah, uangnya dikasih. Dan dia mengatakan, di bawah ketika faqad ra'aitu Rasulullah al-Bariyah. Ini uang yang betul-betul untuk hutang-hutangmu sudah selesai, dan ini ada uang lagi hadiah dari saya karena berkahmu saya mendapatkan mimpi kanjeng Nabi Muhammad tadi malam. Masya Allah. Akhirnya dia mau berangkat ke tempat orang yang bayar hutang, orang yang hutang ini mau. Sampai di rumahnya, kau dibuka, dirangkul, dipeluk para hadirin dan mengatakan, di barakatika laqad ra'aitu Rasulullah SAW. Dengan berkahmu saya bisa mimpi kanjeng Nabi Muhammad. Utang bebas, jenengan kula paringi duit. Itu pun bebas, alhamdulillah. Double berangkat ke wali hakim. Sampai wali hakim juga bilang, di barakatika laqad ra'aitu Rasulullah SAW. Dengan keberkahanmu tadi malam saya juga mimpi kanjeng Nabi Muhammad. Dirangkul pun bebas, bawa uang yang banyak, hutangnya terselesaikan. Intinya orang yang gak mau terlilit hutang harus punya juga sumbang, harus sambungan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini terakhir, kalau kepingin, betul apa kalau kepingin seluruh jamaah pada pagi hari ini mengajar salam-salam, kalau ajak mahalul qiyam, kita semua kalau salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mahalul qiyam, insyaallah kita semua diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa man min ahadin yusallimu alaiya ila radallahu alaiya ruhi. Kama qala Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang muslim
yang dia uluk salam kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali Allah Ta'ala langsung mengembalikan ruhku untuk menjawab salam orang tersebut. Kita sekarang di Masjid Miftahul Jannah uluk salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rohnya Nabi Muhammad SAW menjawab salam kakek kulalan panjenengan sedaya. Dan ini sudah keyakinan kulalan panjenengan ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazal arshu taraban wa istinsyara wazdada al-kursi wa haibatan wa waqara wa imtala'at as-samawati wa nuara wa ضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ولم تزل متواضعا من فخر إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بأطال بإذن رب الخلق وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا عاملا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله Sampaikan salam kami kepada Rasulullah
hajat dikabulkan oleh Allah, doa diijabah oleh Allah, rezeki dilancarkan oleh Allah, seluruh permintaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nazzil qulubana 'ala ta'alluq biman dunaka wa ja'alna min qaumin tuhibbunahum wa yuhibbunak. جعلنا الله وإياكم مما يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج الهدى اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته. اللهم آمنا برسول الله ولم نرى فمتعنا اللهم في الدار برحمته. اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا سامحنا بما جرينا. Ya Allah ya Rabbana, berkat kemuliaan pagi yang mulia ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu dan bapak kami ya Allah, tutup aib keburukan mereka ya Allah, bimbing anak-anak kami ya Allah, berilah hidayah kepada mereka ya Allah, orang tua kami yang masih hidup panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat walafiat ya Allah, yang belum mendapatkan hidayah berilah hidayah kepada mereka, yang belum mampu sholat berikan hidayah untuk sholat kepada mereka, anak-anak kami yang jauh darimu ya Allah, yang jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW ya Allah, bimbing mereka ya Allah, tanpa campur tanganmu ya Allah, mereka tidaklah menjadi siapa-siapa ya Allah ya Rabbana. Mata kami yang penuh dengan dosa, sering memandang perkara yang kau haramkan, amartana fatalabna wa nahaitana fatatabna wa la yasa'na ila afu. Mata yang penuh dengan dosa, mata yang sering jatuh ke jurang kemaksiatan ya Allah, jangan haramkan mata kami ya Allah, jangan haramkan mata jemaah kami ya Allah, jangan haramkan mata seluruh keluarga kami ya Allah untuk memandang wajah suci Nabi Muhammad SAW. Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah kecuali kau sudah perjumpakan kami dengan Nabi Muhammad yang qawlatan wa manaman fiddain ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Tutup aib keburukan kami ya Allah, jangan kau tunjukkan keburukan kami kepada orang tua kami yang sudah meninggal sehingga mereka selalu malu di alam kubur memandang kami yang buruk ya Allah ya Allah ya Rabbana. Jangan kau tunjukkan keburukan kami kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Rasulullah malu mempunyai umat yang tidak berkualitas seperti kami ya Allah ya Allah ya Rabbana. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, hilangkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakitnya ya Allah ya Allah ya Rabbana. Yang sakit sembuhkanlah ya Allah ya Allah, yang sakit sembuhkanlah ya Allah ya Allah, yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Inna hadzal du'a minna wa minal ijabah ya Allah ya Allah ya Rabbana. Setelah panjang umur sehat walafiat, tutup usia kami dalam keadaan yang baik, tutup usia kami dalam keadaan bersujud kepadamu, tutup usia kami dalam keadaan membaca Al-Quran, tutup usia kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kabul sebagai kepada hada ma'akum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, majelis kajian subuh rahimakumullah. Demikian materi majelis kajian subuh yang sudah disampaikan oleh Habib Jafar bin Usman Al-Kubri. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan dapat kita sadari. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai ketemu lagi untuk hari Ahad yang akan datang. Insya Allah akan terakhir di bulan suci Ramadan. Mohon kita bersama-sama lagi di Masjid Agung Tabung Jannah dalam rangka untuk mengisi kegiatan kajian subuh di bulan suci Ramadan. Demikian dari saya, apabila ada beberapa kekurangan yang sebesar-besarnya, direktur yang wa'afikum wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.